Ya, selamat sore semuanya sekali lagi. Kita ketemu lagi di kesempatan yang baik ini. Ya, eh, kesempatan yang mungkin jarang ada, bisa dibilang nggak semua orang punya kesempatan sekali lagi untuk bisa praktek dhamma. Anda punya kesempatan itu selain Anda sedang berlatih, sedang berusaha berlatih konsentrasi, ya, Anda juga di sini berlatih juga pelaksanaan moralitas. Pelaksanaan moralitas dan juga yang lain. Nah, jadi di sini Anda juga sedang berusaha untuk melatih atau memperkuat pengendalian diri Anda, ya. Karena Anda udah sepakat untuk datang ke sini dengan niat sendiri gitu kan. Ya, bagaimanapun juga dan Anda harus komit terhadap semua yang ada gitu kan, dan juga berusaha untuk ya menerima apa adanya kondisinya, karena memang ya nggak seenak di rumah gitu kan. Ini ya di kondisi-kondisi yang seperti ini. Jadi melatih pengendalian diri, melatih kesabaran dan yang lain-lain ya. Ini penting untuk misalnya ke depannya untuk Anda untuk dipahami. Karena praktek itu sangat bermanfaat. Bante akan mulai dengan Dhammapada ya. 104, syair 104 105. Mungkin di antara Anda mungkin sudah ada yang tahu ini. Sahasa Wagga ya. Di sini dikatakan bahwa menaklukkan diri sendiri sesungguhnya lebih baik daripada menaklukkan makhluk lain. Ya. Bagi orang yang menguasai dirinya sendiri, yang selalu hidup terkendali. Ya. Bagi orang yang menguasai diri sendiri, yang selalu hidup terkendali. Nah, berikutnya, tidak ada dewa, mara, gandaba, ataupun brahmana yang dapat menghancurkan kemenangan dari orang tersebut. Jadi ketika Anda terkendali, ya, pengendalian diri Anda tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun. Itu mutlak punya Anda. Dan itu bisa dikatakan lebih baik menaklukkan diri sendiri dibandingkan menaklukkan makhluk lain. Dan bentuk penaklukan diri sendiri adalah dengan pengendalian diri. Anda bisa menguasai diri Anda terkendali dalam berbagai situasi. Ya. Nah, di situ. Jadi tidak akan ada yang bisa menghancurkan atau mencuri pengendalian diri Anda sendiri. Sekali lagi. Makanya penting sekali dan Anda punya kesempatan minimal menambah potensi itu saat ini sampai ya 10 hari ke depan. Pengendalian diri Anda terus ditambah, ya. Nah, di sini latar belakangnya adalah bahwa saat itu ada seorang Brahmana bernama Anatapucaka. Dia sedang mengunjungi Buddha dan berkata, Bante, saya berpikir bahwa Anda hanya mengetahui praktek-praktek yang bermanfaat dan tidak mengetahui praktek-praktek yang tidak bermanfaat. Nah, Sang Buddha menjawab bahwa Buddha juga mengetahui praktek-praktek yang tidak bermanfaat dan merugikan. Ya, praktek-praktek yang tidak bermanfaat dan yang merugikan. Lalu Buddha menyebutkan satu persatu 6 praktek yang dapat memboroskan kekayaan. Ya, Buddha menjelaskan bahwa yang memboroskan kekayaan, praktek-praktek itu adalah
tidur sampai matahari terbit, yang pertama. Lalu, kedua, kebiasaan bermalas-malasan. Yang ketiga, bertindak kejam. Yang keempat, gemar minum minuman keras yang menyebabkan mabuk dan lemahnya kesadaran. Yang kelima, berkeliaran sendiri di jalan pada waktu yang tidak tepat. Dan perilaku seks yang salah. Ini adalah keenam praktek yang dapat memboroskan kekayaan. Ya. Nah, Anda semua terkondisi untuk tidak melakukan ini. Ya, Anda bangunnya jam 4. Ya kan, udah bangun duluan. Juga nggak bisa malas, ada jadwal. Nah, kalau nggak panitia yang kontrol. Ya, potensi-potensi. Dan juga Anda pegang sila. Ya, Anda nggak akan bertindak kejam. Dan juga yang Anda nggak minum-minum, karena memang panitia nggak menyediakan alkohol. Nah, nggak ada kesempatan kalaupun mau ya. Juga handphone Anda, dompet Anda disita, nggak bisa juga buat beli. Ya, jadi ada kondisi yang Anda bisa memperkuat praktek-praktek itu atau melemahkan praktek-praktek yang bisa menyebabkan ya istilahnya lemahnya pengendalian. Dan juga Anda ya tidak berkeliaran di jalan, Anda ada dikurung di center, ya nggak bisa ke jalan. Nah, kalau ke jalan pun harus izin panitia atau ya bante kira-kira. Nah, juga perilaku seks yang salah, Anda jaga sila. Nah, di sini. Nah, ini adalah Buddha bilang bahwa ini adalah praktek yang bisa memboroskan kekayaan. Anda bisa terapkan ini setelah dari sini. Ya, Anda juga bisa mendidik anak Anda, keluarga Anda bahwa ya, ini adalah dhamma yang baik yang bisa Anda praktekkan. Ya, seperti ini. Ya, terutama nih tentang tidur. Jangan beranggapan tidur harus 8 jam. Ya, jadi sebelum matahari terbit harus bangun. Nah, ini petuah orang tua kan ya benar itu. Jangan sampai rejeki dipatok ayam ya. Dulu kan. Nah, jadi memang harus rajin. Nah, ini adalah dhamma. Buddha juga mengajarkan ini, bagian dari dhamma. Ya. Lalu di sini setelah itu Buddha bertanya kepada Brahmana tersebut. Ya, Buddha bertanya kepada Brahmana tersebut, bagaimana ia menghidupi dirinya? Bagaimana ia menghidupi dirinya? Ia menjawab bahwa ia menghidupi dirinya dengan berjudi, sebagai contoh bermain dadu. Ya. Lalu Buddha bertanya lagi, apakah dia menang atau kalah dalam bermain? Ya, menang atau kalah. Lalu Brahmana juga menjawab bahwa ia kadang menang dan kadang kalah ketika bermain itu. Nah, Sang Buddha berkata lebih lanjut bahwa menang dalam permainan dadu tiada artinya dibanding dengan kemenangan melawan kekotoran batin. Enggak ada artinya. Jadi kemenangan melawan kekotoran batin itu lebih penting. Ya. Lalu ya Buddha membabarkan syair tersebut, Atahawe jitang seo ya cayang itara paja. Ata dantasa posasa nicang sanya tacarino. Newa dewo nagandabo na maro saha brahmuna. Jitang apa jitang kaira tata rupasa jantuto. Jadi menaklukkan diri sendiri sesungguhnya lebih baik daripada menaklukkan makhluk lain. Bagi orang yang menguasai dirinya sendiri, yang selalu hidup terkendali. Tidak ada dewa, mara, gandaba, ataupun brahmana yang dapat menghancurkan kemenangan dari orang tersebut. Ya. Jadi di sini lebih lanjut dalam syair yang lainnya
Buddha juga mengatakan, yo sahasang sahasena sanggamena manuse jine ekanca jeya matanang sawe sanggama jutamo. Penakluk tertinggi adalah bukan dia yang menaklukkan banyaknya orang dalam peperangan, tetapi dia yang menaklukkan satu orang, diri sendiri. Ya, dia yang menaklukkan satu orang, diri sendiri. Itu adalah penakluk yang tertinggi. Nanti selama retret ini Anda akan tahu. Susah benar untuk mengontrol pikiran Anda nih. Ya, Anda akan tahu. Kalau Anda bisa, ya, Anda bisa dikatakan sebagai penakluk tertinggi. Pikiran akan terus liar ke sana ke sini, ya, sesuai dengan kebiasaan kita di hari-hari sebelumnya, dan ini yang harus Anda kendalikan. Ya. Begitu juga Buddha. Buddha juga mengendalikan dirinya. Buddha juga menaklukkan dirinya. Makanya yang sebelumnya bahwa menang dari yang lain itu tidak ada artinya dibandingkan kemenangan melawan kekotoran batin. Ya, nggak ada artinya. Anda di sini mengarah ke sana. Anda harus berusaha minimal mengendalikan kekotoran batin Anda. Nah, kekotoran batin itu identik ya dengan marah. Ada salah satu istilah marah itu adalah kilesa marah. Ya, marah yang berupa kekotoran batin. Berupa kekotoran batin ini yang harus Anda kenali. Apa saja kekotoran batin yang harus saya kendalikan minimal saat ini. Supaya saya lebih terkendali, dengan begitu saya akan punya kesempatan menaklukkan diri sendiri. Dengan begitu saya akan mendapatkan kemenangan tertinggi. Nah, begitu juga Buddha. Ya, sekali lagi di dalam Padana Sutta, di ini Sutta Nipata, saat itu Buddha ada percakapan dengan Mara Namuci. Ya, saat itu Mara menggoda Buddha. Ya sudah, jangan terlalu gimana-gimana gitu. Nah, menyerah saja atau jadi saja raja lagi. Kamu akan mendapatkan semuanya. Tapi Buddha tidak. Saya akan terus berjuang sampai darah penghabisan, dibilang. Sampai tubuh saya hancur. Pokoknya saya akan terus. Nah, lalu Buddha menjelaskan ke Mara Namuci itu bahwa kamate patamasena, bala tentara pertamamu adalah keinginan indrawi. Keinginan indrawi itu artinya hanya menyenangkan, hanya mau yang menyenangkan saja. Ya kan? Hanya mau yang menyenangkan saja, yang enak-enak saja. Itu keinginan indrawi. Maksudnya memenuhi loba Anda, bisa dikatakan. Jadi, bala tentara pertamamu adalah keinginan indrawi. Kamate patamasema. Yang kedua adalah ketidakpuasan seksual. Dutiya arati wucati. Yang ketiga, lapar dan haus adalah yang ketiga. Tatiya kupi pasate. Ya. Lapar dan haus adalah yang ketiga. Dan ketagihan adalah keempat. Catuti tanha pawucati. Yang keempat. Nah, yang kelima adalah kelambanan dan ketumpulan. Pancamang tinamidang. Yang kelima. Yang keenam, ketakutan. Sedangkan ketakutan disebut yang keenam. Cata biru pawucati. Ketakutan. Ya. Lalu
Keraguan skeptis adalah yang ketujuh. Satami wicikica. Satami wicikica. Dan kedelapan adalah memandang rendah dan kekeras kepalaan. Mako tambo te atamo. Mako tambo te atamo. Ya. Berikutnya, keuntungan dan kehormatan, pujian. Ya, labo siloko sakaro. Dan berikutnya, reputasi buruk. Micalado cayo yaso. Memuji diri sendiri. Yo catanang samukamse, dan merendahkan orang lain. Pareca awajanati. Pareca awajanati. Ini adalah bala tentaramu, Namuci. Namuci ini namanya marah. Dan para prajurit yang hitam, kan hasa bipaharini. Hanya yang berani yang dapat menaklukkan mereka. Hanya yang berani yang dapat menaklukkan mereka. Nanang asuro jinati. Untuk memperoleh kebahagiaan melalui kemenangan. Jetwaca labate sukang. Ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kekotoran batin yang ditaklukkan oleh Buddha. Dan juga Anda di sini punya kesempatan itu untuk memperoleh kemenangan yang sama seperti yang Buddha lakukan dengan menaklukkan ya kekotoran batin atau hal-hal yang tidak baik yang ada dalam diri Anda. Ya, dengan begitu Anda bisa menaklukkan diri sendiri. Dengan begitu Anda akan memperoleh kemenangan. Ya. Anda punya potensi ini sekarang minimal. Jadi hanya dengan praktek Dhamma Anda akan bisa melakukan itu. Buddha mengajarkan caranya. Ya, Anda berusaha ke sana. Minimal Anda harus terkendali. Minimal Anda untuk menjaga jarak dari apa yang tadi sudah Bante sebutkan, kekotoran-kekotoran batin ini. Ya. Dengan begitu Anda akan mendapatkan manfaat. Jadi bisa dikatakan sekali lagi, Anda bukan cuma duduk diam, amatin objek meditasi saja. Ya. Ini juga bagian dari praktek, ini juga bagian dari latihan Anda yang tadi Bante sebutkan untuk mengatasi semua kekotoran-kekotoran batin ini, dan justru kekotoran-kekotoran batin ini yang akan menghambat ya kemajuan Anda dalam istilahnya peningkatan kualitas batin Anda, spiritual Anda. Minimal mereka harus Anda kendalikan. Dan Anda punya kesempatan itu. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi mereka? Ya, Anda sudah tepat berada di sini, yaitu dengan latihan konsentrasi. Hanya dengan melatih konsentrasi Anda, secara langsung ataupun tidak langsung, Anda akan bisa ya mengendalikan mereka. Sadar atau tidak sadar, Anda akan terkendali hanya kepada objek meditasi saja. Ya, hanya kepada objek meditasi saja. Ya, salah satu caranya adalah dengan ya latihan konsentrasi. Salah satu caranya untuk bisa memenangkan pertempuran terhadap musuh-musuhnya mara ini. Nah, untuk bisa dikatakan bertempur, Anda harus menjadi prajurit yang tangguh. Nah, ciri-ciri prajurit yang tangguh ada 3, bisa dikatakan. Ya, ini Buddha katakan di dalam Salha Sutta. Walaupun seorang prajurit mengetahui banyak kemahiran berbeda yang dapat
dilakukan dengan anak panah, saya tapi salha yo dajiwo bahuni cepi kanda citra kani janati. Nah, hanya jika ia memiliki 3 kualitas, maka ia layak menjadi milik seorang raja. Layak menjadi perlengkapan seorang raja dan dianggap sebagai satu faktor kerajaan. Atakoso tihi tanehi raja raho oti raja bogo ranyo agantewa sangkang gacati. Ya, minimal harus punya 3 kemahiran. Ya, apa kemahirannya? Yang pertama adalah Durepatica Akanawedica Mahatoca Kayasa Padaleta. Ia adalah seorang penembak jarak jauh, seorang penembak tepat, dan seorang yang membelah tubuh besar. Jadi ini 3 kriterianya. Kalau dianggap sebagai seseorang dianggap sebagai prajurit yang tangguh. Ya. Penembak jarak jauh, seorang penembak yang tepat, dan seorang yang membelah tubuh besar. Nah, apa itu seorang penembak jarak jauh? Nah, saya tapi salha wodajiwo dure pati. Seperti halnya seorang prajurit adalah seorang penembak jarak jauh, ewang mewang ko salha Arya sawako sama-sama di hoti. Nah, ini kata-kata sama-sama di. Seorang penembak jarak jauh itu ya memiliki konsentrasi benar. Diibaratkan, ketika Anda punya konsentrasi, Anda diibaratkan ya memiliki seperti seorang penembak jarak jauh. Itu salah satu syarat. Makanya syarat untuk menjadi prajurit yang tangguh, ya, dia mempunyai karakteristik atau mempunyai keahlian penembak jarak jauh, yaitu sama-sama di seorang. Ketika Anda mau mengetahui Dhamma sebagaimana adanya, sekali lagi Anda pun harus punya syarat, yaitu punya konsentrasi. Sama-sama dia adalah konsentrasi benar. Gitu. Anda harus punya syarat itu. Ya. Arya sawako sama-sama di hoti. Demikian pula siswa mulia itu memiliki konsentrasi benar. Nah, apa yang dibilang sama-sama di? Sama-sama di salha Arya sawako yang kinci rupang atita nagata pacupanang ajatangwa bahidangwa olarikangwa sukumangwa hinangwa panitangwa yang dure santikewa sabang rupang netang mama neso hamasmi nameso atati ewa metang yata butang sama panyaya pasati. Jadi bentuk apapun yang ada di sana, apakah di masa lalu, di masa depan, atau di masa sekarang, internal ataupun eksternal, kasar atau halus, hina atau mulia, jauh atau dekat, seorang siswa mulia dengan konsentrasi benar melihat segala bentuk sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar sebagai berikut. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Jadi, Anda menjaga jarak, apapun fenomenanya, apapun sensasinya yang Anda alami di badan ini bukan saya, ini bukan milikku, dan ini bukan objek meditasi saya. Anda menjaga jarak. Anda hanya fokus pada objek meditasi Anda. Kalau ini misalnya sensasi panas, dingin, atau rasa menyenangkan yang dialami oleh tubuh Anda. Ini bukan saya. Ya, ini bukan objek meditasi saya. Anda harus kembali ke objek meditasi Anda. Jadi apapun, ya, ini bagian ini adalah berhubungan dengan badan, rupa, materi. Begitu juga, ya, perasaan apapun yang ada, ya kaci wedana, persepsi apapun yang ada, ya kacisanya,
aktivitas-aktivitas kehendak apapun yang ada di sana ye keci sangkara, dan juga yang kincing winyanang atitan nagata pacupanang ajatangwa bahidawa olarikangwa sukumangwa hinangwa panitangwa yang gure santikewa sabang winyanang netang mama neso hamasmi nameso atati ewa metang yata butang sama panyaya pasati. Jadi perasaan, bentuk-bentuk pikiran, persepsi, aktivitas-aktivitas Anda, pikiran Anda, sangkara, juga kesadaran, ya, yang terjadi di masa lalu, di masa depan, di masa sekarang, internal, eksternal, kasar atau halus, hina, mulia, jauh atau dekat, seorang siswa mulia dengan konsentrasi benar, melihat segala kesadaran sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, sebagai berikut, ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ini juga bukan objek meditasi saya. Ya, Anda menjaga jarak, sekali lagi. Jadi apapun fenomenanya, apapun sensasinya, apapun yang Anda rasa, apapun yang Anda alami, Anda harus tetap menjaga jarak, Anda harus tetap berkonsentrasi benar kepada objek meditasi Anda. Sekali lagi, jangan dinikmati, jangan terlena, jangan terganggu. Ya, Anda tetap fokus pada objek meditasi Anda. Ini yang dibilang sama-sama melihat apa adanya. Ya, jadi ya sekarang kita sepakat untuk membentuk konsentrasi, untuk memperkuat konsentrasi. Untuk bisa memperkuat konsentrasi itu sendiri ya, kita hanya fokus pada satu objek saja. Ya. Nah, begitu juga di dalam Mahasatipatthana Magga Saca juga dikatakan, kata moca bikawe sama-sama di. Apakah para biku konsentrasi benar itu? Ida bikawe biku wiwicewa kamehi. Para biku, seorang biku terpisah menjauh dari kesenangan indera. Wiwica aku salehi damehi, menjauh dari hal-hal ketidakbajikan, aku salah. Sawitakang sawicarang wiwe kajang pitis sukang. Setelah berpikir, merenungkan, dan kebahagiaan dan kegembiraan muncul karena pengasingan, patamang janang upasampaja wiharati, berdiam setelah mencapai jana pertama. Jadi apapun fenomena, apapun sensasi yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, Anda harus menjaga jarak. Ya, Anda harus menjaga jarak terhadap hal itu semua. Jangan bereaksi langsung menyikapi, jangan bereaksi langsung. Anda harus dengan sabar, dengan tenang menjaga, ya, supaya Anda tidak terbawa, supaya Anda tidak terlena, supaya Anda tidak bereaksi negatif. Ya, jadi Anda tetap fokus kepada objek meditasi Anda. Ya, seperti itu. Anda berusaha hanya mengamati objek meditasi Anda kapanpun, dimanapun, sekarang, pada saat ini. Hanya mengamati objek meditasi dengan baik, dengan tenang, dan dengan sabar.